Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah wa ja'alakum mukhlishina lahuddin, amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para haji yang saya muliakan, para pecinta majelis ilmu yang saya cintai, marilah pertama-tama dan paling utama kita memanjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang Al-Hamidul Majid, zat yang maha terpuji dan maha mulia, atas nikmat, barakah, hidayah, taufik serta inayah dari beliau Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur panjang, melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, majelis yang penuh rahmah dan barakah, amin ya rabbal alamin. Rasa syukur yang mendalam dipanjatkan juga kepada Allah karena telah mempertemukan kita kembali, sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan adalah bentuk cinta kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam dan keberkahan marilah kita doakan selalu agar tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau, cinta beliau, kita merasakan agama ini sebagai sesuatu yang merupakan hadiah paling agung dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih agung daripada kehidupan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai manusia, makhluk yang paling baik. Kemudian Allah jadikan manusia seperti kita ini menjadi umat dari Nabi yang terbaik, sehingga menjadi umat yang terbaik karena Nabinya yang terbaik. Dan kita digolongkan dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang terbaik, yang insya Allah kalau kita istiqamah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan masuk dan dimasukkan ke dalam golongan kekasih Allah dan utusannya, sehingga kelak mendapatkan ridha Allah dan surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada malam hari ini kita memulai dengan suratul Fatihah. Kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan dengan fadilah karamah suratul Fatihah keridhaan yang besar untuk kita semua. Allah mudah-mudahan berkenan memberikan ampunan untuk kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmunya, ditetapkan iman dan Islam kita, dan Allah jadikan kita dan keluarga kita, bangsa kita sebagai bangsa yang baik, yang baldatul thayyibatun wa rabbun ghafur, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah
وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. صلوا على النبي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وبآيات القرآن علوم فالتعيد فينا أخا الوالي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. نعرف البضع وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Anda mengucapkan salam berarti, ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, wahai utusan Allah, salam hormat semoga tetap atas paduka, atas engkau. Ini maknanya, ya Rasulullah, salamun alaik. Maka orang yang tahu artinya ini, seyogyanya, sebaiknya ketika membaca ini, hatinya menghadirkan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadirkan hati kita seolah-olah kita sedang berada di depan beliau. Kita mengucapkan salam. Kita pengen mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan salam beliau. Jadi orang yang baca salam untuk baginda Nabi akan dibalas oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya Rafi'ash Shan, wahai manusia yang tinggi syan akhlaknya, tinggi pribadinya, wad daraji dan yang tinggi derajatnya. Kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita seru ya Rafi'ash Shani wad daraji, wahai orang yang tinggi pribadinya, akhlaknya dan derajatnya, maka orang yang mengikuti beliau dengan istiqamah, dengan penuh cinta, maka akan dinaikkan oleh Allah derajatnya dan akan dinaikkan akhlaknya. Jadi kualitas takwanya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adfatan ya jiratal alami. Adfah, wahai Rasul, kasihani kami. Minta belas kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jiratal alami, wahai penyelamat alam semesta. Ya uhailal jud, wahai orang yang paling ahli dalam kedermawanan, dalam pemberian. Masya Allah, ini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal karami, dan kemuliaan. Bapak-bapak masih ingat ketika ngaji Al-Karim, maknanya zat yang memaafkan. Kalau ada kesalahan nggak cepat menghukum, mendoakan kita untuk mendapatkan keselamatan. Orang yang mulia. Al-Karim juga maknanya yang menunaikan janji. Karena orang yang mulia kalau berjanji akan ditepati. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan salawat dan salam atas beliau, maka insya Allah balasan dari Allah pun berlipat ganda. Ini kehebatan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa. Makanya kita mengangkat tangan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi, wahai Tuhanku, fanfa'na, berilah kami manfaat. Berilah rezeki yang bermanfaat, ilmu yang manfaat, umur yang manfaat, tenaga yang manfaat, yang baik, yang berkah. Ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, berilah kemanfaatan kepada kami bi barakatihim dengan wasilah keberkahan mereka semua. Siapa itu? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau. Wahdinal husna, wahdina, dan berilah kami petunjuk al husna, untuk menuju surga. Al husna maknanya salah satunya adalah surga Allah. Ya. Bi hurmatihim, sebab kehormatan mereka.
dengan kemuliaan kehormatan mereka semua. Wa amitna fi dhariqatihim, ya Allah istiqomahkan kami sehingga wa amitna, matikanlah kami semua ya Allah fi dhariqatihim, di dalam thariqah, di dalam syariah beliau mereka semua. Wa mu'afatin, dan di dalam mu'afah, keselamatan, minal fitani, dari berbagai fitnah. Ini artinya. Nah, maka kita harus memperbanyak membaca sholawat dan salam, memahami isinya, agar kita semakin dekat dengan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Addirillahumma qabrahul karim بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Sampai mana ya? Udah sampai langit ke berapa? Kita naik. Sekarang yang mana? Naik ke berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khamisati Harun al-muhabbaba fil ummatil israiliyah. Wa fi sadisati Musa alaihi salam alladhi kallamahu Allah ta'ala wa najah. Wa fi sabi'ati Ibrahim alladhi jaa rabbahu bisalamatil qalbi wad-dhawiyyah. وحفظه من نار نمرود وعافاه. Nah, sampai di situ dulu. Wafil khamisati, dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halaman 49 ya, yang atas sendiri. Udah ketemu? Ya. Wa fil khamisati, dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam langit yang kelima. Keberapa? Kelima. Keempat ketemu Nabi Idris alaihissalam. Kelima bertemu Haruna. Beliau bertemu dengan Sayyidina Harun alaihissalam. Nabi Harun. Bagaimana karakter beliau, sifat beliau? Diceritakan oleh musannif al-muhabbaba, yang dicintai, yang dihargai, yang disayangi, fil ummati, di dalam umat al-Israiliyah, Bani Israel. Dicintai beliau, Sayyidina Harun alaihissalam. Artinya hati mereka memang cinta kepada Sayyidina Harun alaihissalam, senang. Kenapa bisa seperti itu? Ini akibat lilutfihi bihim wabuttihim. Karena beliau Sayyidina Harun alaihissalam orangnya lemah lembut, rileks, tenang, nggak ada pancaran keras, nggak ada. Sayyidina Harun alaihissalam. Maka wabutihim, dan karena kecintaan Sayyidina Harun kepada mereka, fa'alqallahu mahabbatahu fi qulubil qaum. Karena itulah maka Allah menjadikan rasa cinta kepada kaumnya kepada beliau. Ya, karena mencintai jadi mencintai. Orang yang pengen dicintai ya harus mencintai dulu. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat cinta Allah, ya kita cintai Allah dulu. Bagaimana caranya? Fattabi'uni
mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dengan baik dan benar, maka yuhibbukumullah. Kita semua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalannya begitu. Jadi jangan main hanya ngayal doa, nggak cukup. Berdoa, berjuang agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mencintai seseorang, maka orang tersebut akan mencintai kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan baginda Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi Musa fa innahu kana 'indahu badu hiddah, ada sedikit keras, tapi enggak galak banget, sedikit keras. Kalau tentara bilang disiplin, disiplin, ya, gampang disiplinnya. Sehingga ketika beliau Sayyidina Musa alaihissalam turun setelah munajat, melihat kaumnya ini nyembah anak sapi, ya, atas bujukan Musa juga namanya, yang menghasut, yang menyesatkan, namanya Musa As-Samiri. Nah, ini yang ngajak bikin ribut. Musa As-Samiri akhirnya jadi sesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmahnya beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Sayyidina Harun yang dicintai oleh umat Bani Israel? Karena nanti akan terjadi pada tahun kelima Hijriah. Ini kan Nabi Mi'raj sebelum hijrah, belum. Jadi Nabi udah dikasih gambaran dulu. Maka ada perbincangan beliau dengan Sayyidina Harun. Cerita, enggak apa ceritanya saya juga nggak tahu. Cuman pasti ada cerita. Ya, sesama Nabi curhatnya sesama Nabi. Tukang bakso curhatnya sama, kesepian kok sama. Macam-macam itu ya. Bagian operator curhatnya sama operator, kan begitu. Nah, ada yang sama nanti. Ketika itu Sayyidina Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk munajat, untuk naik ke gunung Tur Sina, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ditinggalkan oleh beliau, sehingga Sayyidina Harun alaihissalam bersama dengan kaumnya. Apa yang terjadi setelah itu? Melihat, jadi plus minus, lembut, ya lembut, tapi sebagian orang yang hatinya kotor akan memanfaatkan kelembutan itu, sehingga ada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa As-Samiri, yang menyesatkan mereka. Akhirnya bercerai. Umat itu bukan 10-20 orang, itu puluhan ribu orang, ya. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan dikatakan cuma 100 orang, 1000 orang, kan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fatafarraqu wa aradu kaidahu. Ini Harun kan gampang nih, enak nih kita tipu supaya mati. Gimana caranya? Gitu. Nah, jadi orang-orang yang sesat tetap ada yang dapat hidayah, tidak semuanya. Tidak semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat kaum Bani Israel hendak memperdaya dan membunuh Nabi Harun alaihissalam yang ditinggal Nabi Musa alaihissalam, dan mereka membatalkan janji mereka untuk menyembah Allah, taat kepada Rasulnya, dan kemudian mereka menyembah anak sapi. Nasrullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Harun alaihissalam, ditolong, sekaligus para penyembah berhala ini dikasih hukuman. Apa hukumannya? Ada yang tahu Bapak-bapak hukumannya? Apa? Hukumannya adalah wa qassara taubatahum 'alal qatli. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hukuman atas mereka yang menyembah
menyembah anak sapi dengan dibunuh. Jadi Allah tidak mau mengampuni mereka kecuali mereka harus mati. Jadi dijamin orang yang mati, yang dihukum, dia tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bayangin aja Pak, kita bikin dosa nih ya, ninggalin sholat umpamanya, syariat kita ninggalin sholat sekali, jarinya hilang satu Pak. Berapa sholat yang tertinggal Pak? Habis. Ini kelembutan ajaran hanifnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini taubatnya harus mati. Ini umatnya Nabi Musa alaihi salam. Cara matinya bagaimana? Ya disembelih Pak, kayak besok. Idul Adha disembelih. Loh yang nyembelih siapa? Maka di situ bapaknya yang nyembah anak sapi disembelih sama anak yang tidak menyembah anak sapi. Istrinya yang menyembah anak sapi disembelih oleh suaminya sendiri. Nggak tahu, nggak lihat. Langsung turun ke gelapan, jadi asal potong aja. Masya Allah. Nah, jadi yang menyembelih adalah ahli tauhid yang tidak mau ikut-ikutan menyembah anak sapi. Sama kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Ini bukan untuk umat Nabi Muhammad ya. Ini menceritakan kisah Bani Israil. Fatubu, maka tobatlah kalian semua ila bari'ikum, kepada al-bari. Apa al-bari artinya? Masih ingat? Ya bari'u, ya khaliqu, ya bari'u, ya musawwiru. Al-bari. Tobatlah kalian semua kepada zat yang menciptakanmu, yang menetapkan menciptakanmu. Nah, disuruh taubat. Faqtulu anfusakum, tapi syaratnya bunuh diri kalian. Bukan bunuh diri, bukan. Disembelih. Nah. Faqutila minhum, maka terbunuhlah. Di waktu itu fi sa'atin wahidatin sab'una alfan, ada 70.000 orang yang mati disembelih. Siapa yang menyembelih? Ahli tauhid yang tidak ikut menyembah anak sapi. Disembelih oleh yang disembelih adalah yang menyembah anak sapi itu hukumannya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara dosa Pak, ada syaratnya taubat dengan cara tertentu, taubatan nasuha dulu. Ada yang diampuni tidak perlu dengan taubat, ada ya. Ada yang diampuni oleh Allah dengan kalau kamu beribadah dihapus dosa-dosamu. Ada tuh ya, jadi macam-macam. Nah, ini syariat Nabi Musa alaihissalam terjadi waktu itu. Bagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fi sanatil khamisah minal hijrah min Yahudi Bani Quraidah, fa innahum akramu nabiyana. Pada tahun kelima Hijriah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditipu, dikhianati oleh orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka seolah-olah memuliakan Nabi. Kalau muliakan kan disiapin tempat duduk kayak tadi ya Pak ya. Siapin tempat duduk, meja sama airnya, semacam. Rasanya dimuliakan gak rasanya? Dimuliakan. Mereka memperlihatkan, mengagungkan Nabi SAW. Wajlasuhu, dan mendudukannya, disilakan duduk di tempat. Tahta jidarin, tapi duduknya itu di bawah tembok. Jadi kira-kira gimana caranya biar Nabi itu kerubuhan tembok atau kena batu dari atas, menipu, disiasati begitu. Wa aradu ayyalqu alaihi hajaran, dan mereka sebenarnya ingin Nabi itu duduk di situ agar nanti digelindingin batu besar, Nabi bisa mati. Ini Yahudi Quraidah ya, memperlihatkan senang ya, memuliakan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Fa akhbara Jibrilu bimakrihim, maka malaikat Jibril memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikasih tahu bahwa ini adalah tipu daya mereka, makar mereka, ya, seperti memuliakan, padahal tujuannya membunuh. Kayak kisahnya Pangeran
negoro, dimuliakan, diracunin akhirnya. Masih ingat itu sejarah itu? Nah. Kemudian waqama min makanihi. Tapi baginda Nabi akhirnya berdiri seolah-olah beliau hendak buang hajat. Ya kesannya mungkin pegang apa kek, keluar dulu. Ya, tahu-tahu kabur kemana? Ke Madinah. Siap-siap menghancurkan Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun siasat dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah menganggap lemah. Ini orang-orang apa namanya? Orang-orang Islam lemah, bisa diperdaya katanya. Ya, wahazabul ahzab, dan mereka menyerang pasukan-pasukan kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Fa'amkanahullahu minhum wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Mu'adz faqatalahum syarra qatlah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menguatkan, mengukuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka, enggak kalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat beliau Sa'd bin Mu'adz untuk memerangi mereka dengan peperangan yang sungguh-sungguh. Faqila innahu qutila minhum bi amrihi 700. Maka ada sekitar 700 dari musuh Islam Yahudi Bani Quraidah mati diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Harun alaihissalam dicintai oleh umatnya, yaitu Bani Israel. Nabi Harun ini ahli membaca kitab Taurat, ya, ahli membaca kitab Taurat dengan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hebat. Paling bagus bahasanya bahasa Arab. Nabi Harun pintar baca, indah ketika baca Taurat. Sedangkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling fasih membaca Al-Qur'an. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, masih ada waktu apa sudah selesai? Masih ada? Berapa menit kira-kira? 5. Ya. Baik, kita naik langit ya, Pak ya. Naik dulu ya. Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa fi sadisati Musa alladzi kallamahu Allahu wa najah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik, ya, naik dengan tangga yang ke-6, naik ke langit yang ke-6. Ada siapa di sana? Bertemu siapa? Ofisati Musa, bertemu dengan Sayyidina Musa kalimullah alaihi salam. Nah, Nabi Musa alaihi salam adalah alladzi kallamahullah, nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bermakna Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam bisa memahami, mengerti kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Wa najah, dan beliau Sayyidina Musa alaihissalam adalah orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bisual, dengan beberapa permintaan. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam. Nah, masih ingat kisahnya di Gunung Tursina. Sebenarnya ada 2 kali, ya. Nah, salah satunya di atas Bukit Tursina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Apa hikmahnya Sayyidina Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka bertemu adalah hal yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, tahsul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Musa. Nabi Musa alaihissalam waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk berperang dan untuk menegakkan syariatul Islam, syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Arada ayyuqima syari'ah fil ardil muqaddasah wa hamala alaihi qaumahu, dan mengajak kaumnya
fataqa'adu anhu wa qalu inna fiha qauman jabbarin. Nabi Musa alaihissalam hendak masuk ke Baitul Maqdis, tapi Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh satu kaum gede-gede, tinggi-tinggi. Umatnya takut mau masuk, takut. Nah, tetapi Nabi Musa menyampaikan istilahnya tenang. Mereka walaupun takut, walaupun mereka itu orang yang besar-besar, tapi nyalinya kecil, masuk pasti kalah musuhnya. Akhirnya musuh keluar, Bani Israel bisa masuk ke Baitul Maqdis. Nah, bisa menegakkan syariat Hanifan, ya, syariat Islam. Nah, ini yang terjadi pada Sayyidina Musa alaihissalam. Bagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama, berhasil menentukan, membuka kemenangan kota Mekah. Nah, sehingga kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah. Di situ kaum muslimin tentunya melihat pasukan musyrikin yang begitu banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan untuk umat Islam. Yang terakhir, wa fi sadisati, pada langit yang as-sabi'ah, ya, yang ketujuh, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada langit yang as-sabi'ah bertemu dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, atau Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena banyak sekali nabi dari keturunan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, termasuk Sayyidina Isa alaihissalam, ya, kan keturunan beliau. Nabi kita Muhammad keturunan beliau. Nah, jadi Abu Tsani, bapak pertama Nabi Adam, bapak yang kedua Nabi Ibrahim, bapak yang ketiga adalah Sayyidina Abdullah. Nah, ini maka Nuh juga termasuk Abul Anbiya. Alladzi ja'a rabbahu bi salamatil qalbi wat tawiyah, di mana beliau Sayyidina Ibrahim alaihissalam datang kepada Tuhannya, maksudnya wafat, bi salamatil qalbi wat tawiyah, dengan keselamatan hatinya. Maka impian kita apa Bapak-bapak? Kita pengen mati, hati kita bersih, suci, jangan sampai musyrik. Kita pengen dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, wat tawiyah, dan dengan keselamatan isi di benak hati. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa hafidhahu min nari Namrud, dan beliau adalah nabi yang dijaga oleh Allah dari api Raja Namrud atau Numrud. Wa afahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh sedang bersandar punggung beliau bersandar ilal Baitul Ma'mur, ke Baitul Ma'mur. Kalau di dunia namanya Baitullah. Kalau di atas di langit yang ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Ini isyarat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan mengalami hal yang sama, nanti akan sampai ke Mekah, akan bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang, ya. Nah, inilah yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita yakin beliau arfa'u min manzilati Ibrahim. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi derajatnya karena tidak berhenti di situ, tapi naik ke langit yang keberapa? Ke-8. Apa namanya? Sidratil Muntaha. Naik lagi yang ke-9, namanya Mustawa. Naik berikutnya tahtal arsy, di bawah arsy, namanya maqamul mufakahah, ya. Jadi atau maqamut khutbah, ada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tinggi di situ, ya, menerima perintah melaksanakan ibadah salat, diberitahu tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ditetapkan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah tarikh tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadikan maklum adanya dan menjadi faham kita tentang kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Dumtum ma'as salamah wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.